Kali ini kita bahas anime bertema kehidupan sekolah dengan karakter utama jenius dan overpower, atau anime yang menampilkan peristiwa yang dialami oleh pelajar ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Mahoukakoko no Retosei berlatar di dunia di mana sihir telah berkembang bersamaan dengan teknologi modern. Di sana, kemampuan seseorang dalam menggunakan sihir ditentukan oleh faktor genetik, sehingga menyebabkan jumlah penyihir di seluruh dunia menjadi terbatas. Anime ini bercerita tentang pelajar bernama Tatsuya dan Miyuki. Keduanya merupakan saudara kandung yang dinilai memiliki kekuatan sihir di tingkat yang berbeda. Miyuki mendapatkan nilai sihir tinggi, sedangkan Tatsuya mendapatkan hasil sebaliknya. Akibatnya, tidak jarang Tatsuya dipandang rendah oleh pengguna sihir lain. Akan tetapi, dengan penampilan dan kepribadian yang tenang, Tatsuya sebenarnya adalah murid jenius yang paling berprestasi. Meskipun kemampuan sihirnya dinilai lemah, Tatsuya memiliki kemampuan tempur fisik dan teknik sihir unik yang luar biasa, sehingga menyebabkan banyak orang dikejutkan karenanya. Buso Shoujo berlatar di sebuah sekolah bernama Akademi Aichi. Bercerita tentang siswa pindahan baru bernama Nomura yang sebelumnya merupakan anak berandalan. Di sekolah lamanya, dia telah menyebabkan banyak kekacauan dan juga perkelahian hingga menyebabkan murid lain dikirim ke rumah sakit. Di sekolah baru, dia berharap bisa mendapatkan kehidupan yang tenang. Namun ternyata sekolah tersebut merupakan sekolah yang dikuasai oleh perempuan bersenjata. Terlebih lagi, ada peraturan yang menyebalkan yang mengharuskan murid laki-laki agar berpenampilan seperti perempuan. Namun selama dia bisa bebas, maka semua hal itu tidak dipermasalahkan. Tapi tidak lama setelah sampai di ruangan kelas, tiba-tiba saja dia diserang oleh murid perempuan bersenjata. Dan sejak saat itu, keseharian damai yang selalu dia impikan berubah menjadi pertarungan penuh pertumpahan darah. Sebagai mantan anak perandalan, Nomura memutuskan untuk mencari kebebasan dan menantang kelompok perempuan bersenjata. Akuma no Riddle berlatar di suatu akademi di mana akademi tersebut terdapat kelas khusus untuk menciptakan pembunuh handal. Azuma Tokaku merupakan murid pindahan baru di Myujo Academy. Azuma berasal dari klan pembunuh yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Meskipun tatapannya tajam seperti seorang pembunuh dan memiliki keterampilan untuk melakukannya, tapi dia tidak pernah berniat untuk benar-benar membunuh seseorang. Dengan diimingi hadiah yang dapat mengabulkan apapun keinginan setiap murid, mereka diperintahkan untuk saling membunuh sesuai dengan target dan ketentuan yang telah ditetapkan. Azuma memang selalu bersikap dingin dan tidak tertarik untuk berteman dengan siapapun. Tapi ketika teman sekelasnya yang bernama Ichinose menjadi target, dia menjadi lebih peduli dengan orang lain dan lebih memilih untuk menjadi penjaganya. Azuma bahkan rela untuk bertarung demi melindungi Ichinose dari murid lain yang benar-benar berniat untuk membunuh. Black Bullet mengisahkan keadaan bumi jauh di masa depan di mana umat manusia diserang monster raksasa bernama Gastrea. Kemudian anak-anak yang terlahir setelahnya terinfeksi virus yang berasal dari monster tersebut. Lalu mereka dijuluki sebagai anak terkutuk karena telah memperoleh berbagai kekuatan super. Bercerita tentang pelajar bernama Sotomi Rentaro dan Aihara Enju. Rentaro merupakan seorang pelajar dan anggota dari organisasi yang memerangi Gastrea. Dia memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengawasi situasi ketika pertempuran sedang berlangsung. Dia juga menguasai beberapa keterampilan bela diri yang memungkinkan pukulannya untuk menembus pertahanan kuat. Sedangkan Enju merupakan gadis terkutuk yang memiliki kemampuan khusus. Meskipun tubuhnya kecil, tapi kekuatan tendangannya mampu untuk merusak benda sekuat baja. Selain itu, Enju juga dapat bergerak dengan sangat cepat dan dapat memulihkan lukanya sendiri tanpa perlu pertolongan medis. Dalam organisasi keamanan, mereka berdua menjadi rekan dalam memerangi Gastrea.
Infinite 100 menceritakan kisah seorang pelajar bernama Orimura Ichika. Dia merupakan satu-satunya murid laki-laki yang bersekolah di Akademi IS. Meskipun pada awalnya tidak diterima oleh beberapa pihak, namun pada akhirnya dia bisa menjadi ketua kelas sekaligus menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Diceritakan juga Orimura menjadi satu-satunya anak laki-laki di dunia yang mampu untuk memiloti IS atau suatu perlengkapan tempur yang sebelumnya hanya bisa digunakan oleh perempuan saja. Dia memiliki kepribadian yang cukup baik, namun tidak bisa membiarkan siapapun yang telah menghina keluarga atau negara asalnya. Seperti yang terjadi ketika pertama kali bertemu dengan perempuan bernama Cecilia. Dia menerima tantangan berduel untuk membuktikan bahwa reputasi negaranya tidak seburuk yang orang lain perkirakan. Setelah menunjukkan kemampuannya, secara perlahan dia menjadi pusat perhatian dan banyak murid perempuan lain yang malah menjadi tertarik kepada Orimura Ichika. Majide Watashi ni Koi Shinasai. Cerita anime ini berfokus pada siswa di suatu sekolah yang terkenal sebagai warisan dari samurai. Sebagian besar murid di sana memiliki keahlian dalam seni bela diri. Oleh karena itu, tak jarang mereka saling bersaing dalam kompetisi olahraga. Yamato Naoe adalah karakter utama laki-laki di anime ini. Sebagai keturunan dari keluarga terpandang, dia dikenal sebagai ahli strategi yang jenius. Yamato sejak kecil memiliki pemikiran cerdas dan tajam, sehingga mampu untuk merencanakan sesuatu untuk mengalahkan lawannya. Sejak masih kecil, dia juga memiliki perasaan terhadap perempuan bernama Kawakami Momoyo, yang merupakan keturunan dari pemilik kemampuan bela diri terkuat. Dia mewarisi kekuatan super seperti yang dimiliki oleh kakeknya, sehingga tak jarang orang-orang terkejut ketika berhadapan melawannya. Oleh sebab itu, Kawakami menjadi perempuan yang dikagumi sekaligus ditakuti oleh anak-anak seusianya. Meskipun Yamato telah menyatakan perasaan kepada Momoyo, namun hubungan mereka saat ini hanyalah sebatas pelajar yang saling menghargai kemampuannya masing-masing. Tenku Shinpan bercerita tentang pelajar bernama Yuri yang tiba-tiba berpindah tempat ke atap bangunan di dunia lain. Di kota yang dipenuhi gedung pencakar langit, dia tidak bisa turun atau pergi keluar dari gedung dengan cara yang aman, namun masih bisa berpindah dengan melewati jembatan gantung yang saling terhubung dengan gedung lainnya. Pada awalnya, Yuri terlihat panik karena tidak bisa menghubungi siapapun. Kemudian, dia menjadi lebih tenang telah berhasil menghubungi kakaknya yang sepertinya sama-sama berada di dunia tersebut. Kemudian tidak lama setelah menghubungi kakaknya, tiba-tiba saja Yuri diserang oleh manusia bertopeng. Sepertinya manusia bertopeng itu memburu seseorang supaya dia putus asa, lalu bunuh diri dengan melompat dari atap bangunan. Setelah Yuri berhadapan langsung melawan manusia bertopeng, ternyata mereka telah dikendalikan oleh suatu perintah yang langsung masuk ke dalam otak agar bisa pergi untuk menemui kakaknya dan terbebas dari dunia tersebut. Maka dia harus segera beradaptasi dalam pertarungan sesama manusia. Yozakura Quarter menceritakan seorang pelajar SMA bernama Hime Yuri Zakura. Di suatu kota, tempat di mana manusia dan yokai hidup berdampingan, dia mengambil peran menjadi wali kota. Meskipun masih muda, namun dia disukai oleh masyarakat dan dipercaya untuk menduduki posisi tersebut. Sebagai wali kota, dia bekerja sama dengan suatu organisasi untuk membantu dan melindungi penduduk kota dari segala ancaman. Anggota kelompok tersebut terdiri dari remaja yang memiliki kemampuan unik tersendiri, seperti kemampuan untuk mengirim objek ke dunia lain milik Akina, kemampuan pelepasan energi yang memungkinkan untuk mewujudkan kata-kata yang dikatakan oleh Kotoha, serta kemampuan untuk membaca pikiran manusia dan hewan yang dimiliki oleh Aonanami. Sedangkan Hime memiliki berbagai macam kemampuan. Salah satunya adalah peningkatan kekuatan fisik yang memungkinkannya memiliki kekuatan besar melebihi manusia biasa. Juga keterampilan menggunakan berbagai teknik tombak yang terdiri dari beberapa tahapan.
Cheating Crab. Cerita anime ini berfokus pada ujian sekolah dalam tingkat yang berbeda, di mana setiap ujian sangat berpengaruh untuk kehidupan di masa depan. Setiap siswa yang hanya mengandalkan kecerdasan saja belum tentu akan lulus. Karena itulah, persaingan ketika ujian berlangsung menjadi sangat ketat, dan tidak jarang ada murid yang memiliki kemampuan khusus untuk mendapatkan jawaban dengan cara curang. Kemudian, pada suatu ketika, dua orang pelajar bernama Sokatsu Mumei dan Aokoi mengambil ujian demi menyelamatkan ayahnya Mumei yang ditahan tanpa alasan. Ketika ujian berlangsung, pada awalnya semua terlihat normal. Namun tidak lama setelah itu, beberapa siswa mulai menjalankan aksinya. Dengan menggunakan berbagai teknik dan peralatan, mereka mencontek jawaban dari peserta ujian lainnya. Namun, dengan mencontek jawaban saja ternyata belum cukup. Karena bagaimanapun juga, tingkat kelulusan di setiap ujian terbilang sangat rendah. Akibatnya, persaingan antara murid jenius maupun persaingan antara murid yang mencontek menjadi sangat ketat. Persona 5 The Animation merupakan serial anime yang diadaptasi dari game Persona 5. Bercerita tentang siswa pindahan baru bernama Amamiya Ren. Dia dikeluarkan dari sekolah lamanya karena terlibat dengan sebuah kasus dan telah mendapatkan catatan kriminal. Di hari pertamanya bersekolah, dalam masa pengawasan, secara misterius, Ren bersama dengan murid bernama Sakamoto memasuki dunia Metaverse. Metaverse merupakan dunia yang dihuni oleh sisi gelap seseorang. Ren menjelajahi dunia tersebut. Kemudian ketika murid bernama Sakamoto berada dalam bahaya, secara tiba-tiba kekuatannya mulai bangkit. Oleh karena itu, mereka bisa menghindari kemungkinan terburuk dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah diselidiki, ternyata Ren bisa memasuki dunia itu berkat aplikasi yang bernama Metaverse Navigator untuk menyelesaikan masalah dengan seseorang yang sebelumnya pernah mereka temui di dunia tersebut. Maka mereka berdua kembali masuk menuju dunia tersebut, dan secara perlahan terciptalah sebuah kelompok yang bertujuan mengubah sikap seseorang dengan mengalahkan sisi gelap melalui dunia Metaverse.